Halo Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah tanda-tanda yang saya lihat dari video yang trending hari ini, yaitu kedatangan Lesti di pernikahan Rizky. Nah, ini kayak satu hal yang paling ditakutkan oleh pasangan-pasangan yang ada di seluruh dunia saat ternyata mantan kekasih mereka menikah dan mereka harus datang ke pernikahan mantan kekasihnya itu tadi. Perlu keberanian, perlu sebuah komitmen besar sekali untuk bisa datang dengan berwajah tegar, dan kita akan coba untuk lihat. Biarkan kartu saya menganalisa, dan saya punya 3 kartu seperti biasa. Kartu pertama adalah kartu The Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles menunjukkan seorang petani yang menanam sesuatu, tapi turns out ternyata benihnya itu tumbuh nggak seperti sesuatu yang mereka inginkan, walaupun ini sesuatu yang positif. Nah, kalian pasti sering mengalami hal seperti ini. No, bukan sesuatu yang kalian ditinggal nikah oleh seseorang yang kalian sayangi, bukan, tapi kita itu kayak udah bermimpi, berpikir ini akan terjadi sesuai dengan harapan dan rencana kita, tapi ternyata hal tersebut meleset. Walaupun orang bilang, itu kan tetap bagus, oke kok, masih oke kok, dan sebagainya. Nah, tapi yang saya lihat di sini, ini hal yang dialami dan dirasakan oleh Lesti. Loh, Bang Darko, ini sok tahu dan sebagainya. Coba tonton videonya. Tonton video saat Lesti dipeluk oleh ibunda Rizky. Itu terlihat jelas sekali, walaupun wajahnya nampak membelakangi kamera dan menggunakan masker, tapi kita lihat wajah ibundanya ini amat sangat sedih. Sedih bukan berarti menyesal atau apa, tapi yaitu tadi sesuatu yang kenapa kok nggak jadi. Walaupun mungkin ternyata memang ada restu yang nggak dimunculkan atau apa, tapi itu hal yang lainnya. Saat kita melihat satu cerita, harusnya ini ceritanya berakhir dengan indah, tapi ternyata hal itu harus terhenti di tengah jalan. Saya pikir ini semua orang pasti akan terenyuh melihatnya. Dan ini terjadi jelas sekali, tampak tergambar di wajahnya. Kartu The Seven of Pentacles ini terjadi. Ada sesuatu yang sudah ditempuh, sudah diharap-harap akan terjadi. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ternyata hasilnya, ternyata. Nah, ini yang dialami. Dan saya lihat juga saat si Lesti ini tadi memeluk Ridho. Nah, Ridho tampak mengelus-ngelus pundak Lesti ini tadi, seperti menenangkan. Kan kalau orang lagi emosinya itu membuncah, itu ditenangkan seperti itu. Kita tetap akan jadi misteri wajah Lesti seperti apa. Tapi kartu ini sepertinya membuka misteri itu tadi, menunjukkan bahwa ada penyesalan di hatinya. Pasti ada sesuatu yang akhirnya satu kata yang nggak pernah terucap mungkin. Satu hal yang mungkin kalau diucapkan saat itu di hari yang indah itu pasti akan merusak segalanya, tapi sesuatu itu terpaksa harus disimpan sendiri. Ini yang saya lihat, dan saya yakin pasti dialami juga oleh kalian semua yang pernah mengalami ditinggal nikah oleh orang yang kalian sayangi. Nah, berikutnya lagi adalah The Moon ini. Ini memperjelas. The Moon adalah kartu di bawah naungan Venus, menunjukkan wanita itu memiliki satu hal yang nggak bisa diucapkan begitu saja. Dan untuk kalian semua, jika kalian pria, dengarkan kata-kata saya, nasihat dari saya. Kalau kalian berbicara terhadap wanita, apa yang dikatakan mereka mungkin bukan arti yang sesungguhnya. Dan itu adalah penggambaran atau ilustrasi dari kartu The Moon ini. The Moon menunjukkan bahwa wanita itu memiliki satu hal yang dalam sekali. Saat dia mengucapkan sesuatu, dia harus memutari itu tadi 1000 kali sampai dia harus memberikan keputusan. Dan saat dia memberikan keputusan sekalipun, dia masih mikirin orang yang lain. Ini yang saya lihat terjadi, dan dia pun akhirnya harus Lesti ini harus terlihat ya berpura-pura bahagia, padahal hatinya pasti hancur. Hatinya pasti akan sangat terenyuh sekali melihat orang yang pernah disayanginya di atas panggung menyanyi bersama, sempat mengisi hari-hari dan diharapkan oleh ratusan ribu orang di Indonesia untuk bersama. Ternyata ini semua tidak terjadi seperti yang diharapkan. Nah, tapi ya dia harus menyembunyikan itu, dia harus tetap menyimpan itu menjadi seorang wanita tidak mudah. Tapi dan go for it Lesti, kamu pasti akan bahagia dengan siapapun pasangan kamu nanti akan kamu nikahi. Tapi sebelum itu terjadi, it's okay kok, wanita itu memang diciptakan untuk bisa memendam rasanya kalau ternyata sesuatu itu terjadi tidak seperti apa yang diinginkan. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah satu hal yang saya lihat tetap akan bisa terjadi, yaitu Lesti dan Rizky. Ini sebenarnya kalau di atas panggung itu punya aura yang saling mengisi. Jadi walaupun mereka nanti akan saling menikah,
kayaknya kalau mereka ini bikin album bersama, nyanyi bareng, duet, atau melakukan satu project bersama, saya pikir orang di seluruh Indonesia pasti akan menanti. Kalau saya boleh gambarkan, seperti sudah sering saya ceritakan, ini mungkin seperti Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman. Oke, nah kalau kalian lihat ini pasangan yang sangat serasi, mereka nggak menikah, tapi mereka sekarang seperti kakak dan adik. Jadi The Lovers nggak harus selalu berpasangan sebagai suami istri, membuat satu keluarga dan sebagainya. Tapi saya pikir ini adalah satu pertanda yang positif kalau ternyata mereka punya project untuk bersama di kemudian hari nanti. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang kalian harus antisipasi akan terjadi dalam waktu dekat. Ini semua adalah kartu yang juga harus kalian ketahui jika ternyata apa yang kalian ingin terjadi di luar rencana, nggak seperti yang diinginkan, dan terpaksa itu semua harus disesuaikan dengan kondisi yang memang saat ini terjadi. Jangan dipaksakan. Nah, kalau memang itu terjadi, kalian memang harus mencoba belajar, coba bertanya kepada seorang wanita bagaimana sih caranya untuk mengatur perasaannya agar tetap waras, tetap bisa melakukan sesuatu yang positif dan tidak kemudian terbawa oleh emosi dan malah akan jadi frustasi. Dan yang pasti, apapun itu jika ternyata memang berjodoh dan untuk kita, itu pasti akan ditakdirkan untuk kita. Dan berbicara untuk kita, saya sekarang sedang berada di sebuah apartemen namanya Upper West di daerah BSD yang memang ini didesain untuk generasi milenial seperti kita, kalian, kita semua. Nah, saya mungkin bukan lahir di milenial, tapi saya hidup di era milenial di mana ini kalau kalian lihat ini seperti sebuah kantor, padahal sebenarnya ini adalah di sebuah apartemen. Jadi apartemennya bertema Soho atau small office home office, di mana kalian bisa tetap menghasilkan walaupun kalian tetap menjalani kehidupan kalian yang penuh passion dan penuh warna. Terima kasih sudah menonton konten ini. Tetap tonton Denny Darko untuk bisa mendapatkan konten-konten yang akan membongkar misteri-misteri di antara artis-artis di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.